Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukal Miftah Maulana dengan NIM 1242109. Waktu teknik lingkungan membuat sebuah PPT untuk memenuhi ujian akhir semester dari matkul manajemen proyek dengan judul Perancangan Pembangunan Musola Baitur Rahim di Desa Kedung Peluk Sidoarjo. Tujuan proyek ialah membangun sarana dan prasarana agar masyarakat mudah dan nyaman saat sholat, lalu menciptakan sarana pendidikan Islami pada anak usia dini, dan memudahkan dan mendekatkan masyarakat agar lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Lingkup proyek saat ini di wilayah sekitar Desa Kedung Peluk bagian utara belum memiliki bangunan musola, sehingga kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk sholat di musola bagian tengah, dan ada juga yang memilih untuk sholat di rumah sendiri. Sarana ibadah disesuaikan dengan perkelompokan jumlah masyarakat. Yang pertama ialah kelompok penduduk dengan 250 jiwa, yang diperlukan adalah musola atau langgar yang dibangun saat ini juga. Dan yang kedua adalah kelompok penduduk 2.500 jiwa yang seharusnya disediakan masjid. Untuk kelompok penduduk 30.000 jiwa disediakan masjid untuk kelurahan, dan kelompok penduduk dengan 120.000 jiwa disediakan masjid kecamatan. Biasanya kalau 250 jiwa biasanya buat masjid kabupaten. Batasan biaya dan jadwal. Pada setiap proyek selalu ada hal yang harus diperhatikan seperti struktur proyek, lokasi proyek, persetujuan masyarakat sekitar, dan manajemen keuangan yang harus diperhatikan dengan teliti. Hal tersebut sangat penting agar proyek berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Pembangunan musola ini direncanakan menggunakan anggaran senilai 3.200.000 itu pada tahun 1980-an. Hasil usaha menabung dan donasi dari beberapa kalangan umum. Untuk seperti ini tabelnya. Yang pertama ya perancangan desain. Biayanya hanya Rp2.000, tapi ini tahun 1980. Perataan dan pemadatan tanah Rp5.000. Nah, yang ketiga pekerjaan pondasi Rp25.000 dan pembuatan pondasinya sekalian langsung Rp120.000. Untuk yang nomor 4 pengerjaan plester. Di plester menggunakan biaya Rp35.000. Lalu pengecoran menggunakan biaya 2 juta ya karena tingkat ya. Dan yang keenam adalah pemasangan keramik, biayanya Rp500.000. Terus yang ketujuh instansi listrik Rp3.000. Yang ke-8 pemasangan plafon sekitar Rp80.000. Lalu yang ke-9 pemasangan kusen pintu dan jendela seharga Rp190.000. Dan yang ke-10 pengecatan dan finishing dengan biaya Rp50.000. Lalu diadakan acara peresmian sebesar pengeluaran Rp15.000. Untuk dokumentasi cuma Rp2.000 dengan total biaya Rp2.987.000. Sisanya dimasukkan ke kas. Bagian-bagian yang berisiko tinggi dan cukup sulit dan rencana mengatasi dan kemungkinannya. Yang pertama ialah keselamatan bekerja. Rencana kemungkinan untuk mengatasi ialah menyiapkan pertolongan pertama saat terjadinya kecelakaan. Yang kedua, pondasi yang miring dengan menambah lagi ketebalannya agar sama rata biar nggak miring. Cuaca yang ekstrim. Dulu waktu pengerjaannya waktu musim hujan, jadi apabila terjadi hujan ya ditunda, lalu proyeknya ditutupi sama terpal biasanya. Untuk anggaran kita meminimalisir dan harus sesuai dengan kebutuhan atau tidak dipotong dengan anggaran bahan secara lebih. Dengan yang bagian paling berisiko tinggi ialah tukang abal-abal. Biasanya pengerjaannya kurang rapi, maka dari itu mengatasinya ya memilih pekerja yang sudah berpengalaman di bidangnya agar tidak terjadi kerusakan jangka panjang. Rencana SDM dan pemakaian sumber daya lain. Adanya gotong royong dan rasa kebersamaan yang tinggi membuat seluruh warga yang berada satu lingkup sangat ingin menyukseskan pembangunan musola Baitur Rahim.
sehingga banyak warga yang mau ikut membantu proses pembangunan. Pembagian peran sangat penting dalam kondisi seperti ini agar tidak jadi penumpukan warga dalam satu bidang. Berikut pembagiannya ialah yang pertama adalah pembangunan pondasi, yaitu 15 orang, pengurukan dan perataan tanah 8 orang, yang ketiga pengadukan semen 5 orang, yang keempat pembangunan dinding 18 orang, yang kelima pemelesteran dinding 8 orang, yang keenam pengecoran lantai 2 sebanyak 16 orang, yang ketujuh pembangunan atap sebanyak 8 orang, dan ke-8 pengerabekan lantai 7 orang, pengecatan bangunan 6 orang, dan yang terakhir pengujian bangunan cukup 3 orang yang berpengalaman saja. Berikut ialah fotonya, sebuah ilustrasi aja. Rencana pengujian hasil proyek. Pengujian hasil proyek dimulai dengan pengecekan padatan semen di lantai dan di dinding dengan menggunakan palu plastik, lalu dilanjutkan dengan pengecekan atap secara mendetail tanpa meninggalkan kesalahan satupun. Untuk tingkat kenyamanan bisa diukur dengan dingin atau pengapnya dalam bangunan proyek tersebut, dan dilakukan pengecekan yang lain dengan merata agar keseluruhan proyek sudah sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Rencana peninjauan pekerjaan. Rencana peninjauan pekerjaan dilakukan setiap beberapa bulan sekali agar mengetahui jika ada yang bermasalah pada bangunan agar segera diperbaiki, dikarenakan bangunan bertipe bangunan jangka panjang yang digunakan oleh masyarakat. Selalu evaluasi ketika terjadinya bencana dari hujan, angin, hingga gempa bumi, sehingga harus benar-benar layak untuk ditempati kegiatan beribadah dengan nyaman dan tenang. Rencana pelaksanaan hasil proyek. Proyek dibuat untuk warga Desa Kedung Beluk, bagian utara, tempatnya di RT 2 RW 4 dan sekitarnya, agar warga dapat lebih mudah mengakses tempat peribadahan serta pengajian hingga dibukanya tempat pendidikan Quran atau disebut TPQ. Perencanaan yang matang serta tenaga ahli yang profesional menyukseskan pembangunan proyek musola bernama Baitur Rohim ini. Semoga kedepannya selalu menjadikan tempat yang dipenuhi panjatan doa dan acara-acara yang ada di dalam Islam. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.